Gimana sih? Ya teman-teman semua, jadi di video kali ini eh, kita akan belajar bareng cara membangun personal branding. Salah satunya adalah kita harus membangun story, teman-teman. Story ini sebenarnya penting ya, karena ini yang membuat kalian berbeda sama orang lain. Gue yakin setiap ceritanya orang lain tuh beda-beda, makanya ketika lu membangun personal branding, lu bisa menceritakan juga point of view lu terhadap sesuatu lu apa, lu punya background story kayak gimana. Meskipun setiap orang kayak ada yang mirip-miripnya, tapi gua yakin banget pasti akan ada aja perbedaannya antara lu sama 8 miliar orang yang ada di dunia ini. Makanya pentingnya membangun story-nya di awal, karena biar lu beda. Apa efeknya ketika lu punya sesuatu yang beda? Ketika orang mencari sesuatu, yang diingat pertama itu adalah lu. Mungkin 5 orang pertama, 5 orang konten kreator adalah lu, atau 10 orang konten kreator pertama itu adalah lu. Jadi, dan itu yang ketika orang ini, misalnya gua ngefans sama satu influencer, ketika gua 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, gua akan tetap ingat sama lu gitu. Makanya itu itu alasan kenapa kita harus membangun sebuah story gitu. Nah, ini gua kasih contoh aja langsung ya. Dan ini adalah gua akan kasih contoh berdasarkan dari pengalaman gue sendiri juga. Jadi ini sebenarnya di sini adalah tujuan awalnya, teman-teman ya. Jadi tujuan awal ketika misalnya gue sendiri, gue membangun karir, atau gue lagi sekolah, atau gue lagi ngapain, terserah kalian. Itu awalnya itu bisa dari manapun. Ketika kalian baru lulus kuliah, atau baru lulus SMA, atau bahkan baru masih kecil tuh, memanfaatkan hal-hal yang funny itu juga bisa gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, awalnya itu bisa dari manapun gitu. Nah, awalnya kalian tuh punya tujuan ke sini ya teman-teman ya. Sebenarnya awalnya misalnya kayak gue sendiri, gue sekarang misalnya kerja di TikTok gitu. Gue setelah kerja di TikTok, tujuan gue apa? Ya gue bisa perform dengan baik, gue bisa bekerja dengan baik, dan seterusnya gitu. Itu tujuan awal gue. Tapi ketika gue mulai ngonten, teman-teman, gue melihat ada gap banyak banget antara orang yang punya uang sama enggak. Gue mulai kontenin tentang job fair, gue juga mulai kontenin. Terus gue juga mulai kontenin cara pindah karir gitu. Jadi gue fokus ke pindah karir dan proses rekrutmen gitu. Itu adalah proses ini, teman-teman. Jadi ini ketika ini awalnya kesini, ini adalah proses-proses di sini yang awalnya gue buatin konten ya teman-teman ya gitu. Jadi di sini teman-teman, gue buat konten banyak banget di sini. Mungkin kalian bisa kenal dari konten salah satu konten atau konten-konten yang lain gitu. Nah, di sini akan ada aha moment, teman-teman. Gue sebutin aja ini aha ya. Di sini adalah aha moment, yang mana ini adalah aha moment di mana sebagai konten kreator atau sebagai orang yang punya personal branding itu kan akan selalu diingat gitu. Salah satu contoh nih, contoh yang udah sukses ya, contohnya adalah Bang Ferry Irwandi. Bang Ferry Irwandi itu dulu benar booming banget ketika dia ngejelasin tentang stoicism. Jadi dia akan selalu diingat orang, Bang Ferry Stoik Irwandi. Bahkan sampai disebut di namanya tuh, berarti dia sangat-sangat berhasil banget tuh. Itu salah satu contoh Bang Ferry Irwandi. Itu adalah aha momennya dia. Jadi ketika dia ngebahas itu, seterusnya ini orang akan inget terus tentang stoicism dan lain-lain gitu. Tapi yang paling diingat adalah itu. Dan juga contoh lain yang menurut gue sangat menempel itu adalah Guru Gembul ya. Jadi Guru Gembul ini yang membuat menarik adalah dia itu background story-nya ya. Dia itu adalah seorang guru honorer. Guru honorer yang punya kemampuan public speaking sebagus itu. Itu menurut gue momen yang ketika dia mau ngomongin apapun itu akan selalu menempel gitu. Jadi ketika dia ngomong sebagai guru gembul, orang kan kayak oh ya udah biasa. Tapi ketika dia ngomong bahwa saya adalah guru honorer, wah itu orang akan selalu menempel ya. Karena menurut gue sangat sedikit guru honorer yang punya knowledge, punya kemampuan seperti dia gitu. Nah itu aha moment yang akan membuat orang itu menuju ke target selanjutnya, yang mana ini sangat tidak unexpected. Nah di sini gue sedang berusaha ya. Sebenarnya gue sedang berusaha. Gue nggak tahu nih kalian akan menonton ini di berapa tahun ke depan. Gue berusaha, gue ingin memberikan pendidikan gratis buat orang-orang di Indonesia, buat anak-anak di Indonesia. Jadi ke depan kalian tuh bisa belajar awal nih di sini dulu gitu. Jadi nggak harus bayar yang puluhan juta baru dapat knowledge-nya, tapi kan bisa dapat knowledge-nya di sini dengan lebih gampang gitu. Nah ini adalah menurut gue aha momen gue yang akan gue perjuangkan di situ, dan mungkin gue akan buat konten juga di situ banyak banget. Jadi itu yang akan menjadi aha momen gue. Nanti nextnya ini targetnya kemana gue nggak tahu,
mungkin gue bisa dapat kenalan-kenalan yang baru, mungkin gue bisa dapat opportunity yang baru. Itu adalah target yang tidak bisa kita ekspektasikan, teman-teman. Karena gue pun, apakah gue jual kelas, gue sebelumnya ini jualan kelas, tapi gue karena punya kerinduan ngelihat orang-orang ini banyak banget ya yang nggak bisa bayar. Itu real ya teman-teman, itu real, bukan yang kayak orang malas aja. Memang ada orang yang malas, tapi gue ngelihat ada orang yang benar-benar pengen belajar. Itu mereka sampai buat makan aja kesulitan, apalagi suruh bayar kelas. Jadi makanya gue menggratiskan ini gitu. Itu teman-teman, personal brandingnya. Jadi kalian harus menemukan aha momen dulu nih untuk yang membuat kalian diingat, supaya nanti ke depan ini konten-konten kalian ini akan booming terus gitu. Nah, salah satu contoh gue yang menarik itu adalah ini teman, Bagas Dribble. Bagas Dribble. Gue jujur nggak terlalu ngikutin influencer-influencer yang di luar sana ya, tapi Bagas Dribble itu menurut gue, karena dia mendribble cukup lucu dan lagunya juga match, itu dia disebut sebagai Bagas Dribble, bukan Bagas yang lain. Karena momennya itu adalah ketika dia mendribble, dia joget dribble dengan lagunya seperti itu, dan itu yang membuat orang selalu mengingat. Itu moment. Kalian harus menemukan momen itu. Inilah momen yang akan orang lain itu mengingat kalian tuh sebagai apa, kalian tuh dulu boomingnya itu sebagai apa gitu, atau kalian mungkin punya stance terhadap apa gitu. Itu yang akan membuat kalian diingat di situ terus gitu. Jadi semangat teman-teman buat yang lagi membangun personal branding. Story ini penting ya. Jadi kalau kalian misalnya nih lagi membangun di sini, kalian bisa testing aja, testing di mana kalian misalnya nih, gua concern tentang LGBT. Nah, kalian bahas di sini. Terserah ya, kalian mau membahas sepinggir jurang apa, atau semenengah apa, atau di tengah-tengah aja gitu. Terserah kalian. Atau kalian punya stance tentang gender gitu, atau kalian punya stance tentang job, pekerjaan, atau kalian punya stance tentang orang-orang males. Apapun itu kalian bisa bahas di sini. Nanti yang boom dulu itu yang kalian bahas seterusnya gitu. Atau kalian misalnya punya concern nih, kalian punya concern tentang pemerintahan Indonesia, nah kalian bisa fokus membahas di situ. Atau kalian bisa, terserah, kalian bisa A/B testing dulu, atau kalian memang udah punya concern nih, gua pengen ngembangin game untuk di Indonesia gitu, gua pengen jadi game developer yang punya personal branding juga, mengajarin gimana caranya membuat game. Itu juga ada di YouTube tuh, gua ngikutin juga, tapi gua lupa namanya. Dia seorang game developer, tapi dia juga mendokumentasikan hasil gamenya. Itu menarik teman-teman gitu. Jadi nanti setelah kalian udah ngonten beberapa, dan kalian udah kebayang nih, oh gua kayaknya bisa membahas di sini nih yang bikin orang itu relate. Nah, itu kata kuncinya teman-teman, being relate ke makin banyak orang, itu yang akan kalian makin gampang diingat teman-teman. Itu menurut gua tipsnya ya, itu menjadi relate dengan orang lain atau dengan banyak orang. Itu menurut gua yang sangat-sangat bisa diingat. Makanya kemarin yang kesenjangan sosial, tren kesenjangan sosial itu benar-benar sangat diingat karena banyak orang juga yang relate teman-teman. Jadi menurut gua kalian bisa start dari tren itu juga boleh, tapi kalau kalian punya concern yang spesifik itu juga boleh. Jadi semangat, see you di kelas selanjutnya, bye bye.